Selamat malam, perkenalkan nama saya Lilis Katrina Pusung dari Universitas Trinita Manado, jurusan Farmasi NIM 207301030007. Saat ini saya akan membahas tentang ilmu resep. Dan di sini ada pengertian obat dan sediaan. Pengertian obat secara umum, obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit. Dan di sini juga ada menurut undang-undang yang dimaksud dengan obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksud untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badanlah atau rohanlah pada manusia atau hewan, termasuk memperoleh tubuh atau bagian tubuh manusia. Dan di sini juga ada pengertian obat secara khusus. Obat adalah dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Dan di sini ada berbagai macam obat. Di sini ada 6. Satu, obat paten, yaitu obat dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. 2. Obat baru, yaitu obat yang terdiri atas atau berisi zat yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. 3. Obat asli, yaitu obat yang dapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. 4. Obat tradisional, yaitu obat yang dapat dari bahan alam, mineral, tumbuhan, atau hewan, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. 5. Obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, terbanyak yang tercampur dalam daftar obat esensial DON yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. 6. Obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Dan di sini juga ada pengelola obat, macam-macam pengelola obat. Ada 7. 1. Menurut kegunaan obat, untuk menyembuhkan terapeutik, untuk mencegah profilaktik. C. Untuk diagnostik. 2. Menurut cara penggunaan obat. A. Medicamentum. AD. Usum intranum, pemakaian dalam melalui oral bertiket putih. B. Medicamentum. AD. Usum externum, pemakaian luar melalui implantasi, injeksi, membran, mukosa, rektal, vaginal, nasal, optalmil, aurochal, solution, atau gergasma atau gargie bertiket biru. 3. Menurut cara kerjanya. A. Lokal, obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topika. B. Sistematik, obat yang didistribusi ke seluruh tubuh melalui oral. 4. Menurut undang-undang. A. Narkotik, obat bius atau daftar O. Opium merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan iptek dan dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan addiks yang sangat merugikan masyarakat dan individu jika dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dokter, misalnya candu atau opium, morfin, petidin, metadon, kodein, dan lain-lain.
B. Psikotropika, obat berbahaya, merupakan obat mempengaruhi proses mental, merangsang atau menanyakan, mengubah pikiran, perasaan, atau kelakuan orang. Misalnya golongan ekstasi, diazepam, barbital, atau luminal. C. Obat keras. Daftar G. Gevergic atau berbahaya adalah semua obat yang 1. Mempunyai takaran atau dosis maksimum DM atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah. 2. Diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepinya. 3. Semua obat baru kecuali dinyatakan oleh pemerintah Depkes RI tidak membahayakan. 4. Semua sediaan parenteral, injeksi atau infus intravena. 5. Menurut sumber obat yang kita gunakan dalam bersumber daya dari A. Tumbuhan flora nabati, misalnya digitalis, kina, minyak jarak. B. Hewan fauna hayati, misalnya minyak ikan, adepes, lanai, dan cerah. C. Mineral atau pertambangan, misalnya idokali, garam, dapur, parafin, vaselin. D. Sintetis, tiruan atau buatan, misalnya camphor, sitensi, vitamin C. E. Mikroba atau fungsi atau jamur, misalnya antibiotik, penicil, lin. 6. Menurut bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan farmasi. A. Bentuk padat, serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria. B. Bentuk setengah padat, salep dan ungguentum, krim, pasta, cerata, gel, dan jeli, aculenta atau salep mata. C. Bentuk cair atau larutan, potiun, sirup, eliksir, obat tetes, gargarisma, cesma, epidema, injeksi, infus, intravena, douche, lotion, dan mixture. D. Bentuk gas, inhalasi atau spray atau aerosol. 7. Menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh. A. Obat farmakodinamis yang bekerja terhadap tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh, misalnya hormon, diuretik, hipnotik, dan obat otonom. B. Obat kemoterapeutik dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh tuan rumah. Hendaknya obat ini memiliki kegiatan farmakodinamika yang sekecil-kecilnya terhadap organisme tuan rumah dan berkhasiat untuk melawan sebagai mungkin parasit, cacing, protozoa, dan mikroorganisme, bakteri dan virus. Obat-obat neoplasma, onkotika, sistostatika, obat kanker juga dianggap termasuk golongan ini. C. Obat diagnostik, yaitu obat pembantu untuk melakukan diagnosis, pengenalan penyakit, misalnya dari saluran lambung usus, barium sulfat, dan saluran empedu, natrium iopanoat, dan asam inorganik, dan lain-lain. Terima kasih dari saya.